Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Rizky Setiawan dari kelas studi Al-Quran A dengan nomor induk mahasiswa 0302032178. Hari ini saya akan menjelaskan rangkuman materi saya tentang pandangan orientalis terhadap Al-Quran. Jadi yang pertama-tama, orientalis dalam memandang Al-Quran itu dari segala sisi memang tak luput dari upaya mereka untuk mencari kelemahan yang terkandung pada Al-Quran, baik berkenaan dengan terkena dalam penulisan Al-Quran, kemudian pembukuannya maupun pembakuannya, sehingga mereka itu selalu saja mengkritik dan bahkan menyerang secara langsung dan secara terang-terangan. Kemudian ada seseorang yang bernama John Pitt, yaitu seorang orientalis dan penulis yang cemerlang dengan karyanya yang berjudul A True and Faithful Account of Religion and Manner of Muhammadans. Dalam bukunya, Pitt menyebut dan mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan merupakan wahyu Allah. Lebih lanjut, ia mengatakannya bahwa Al-Quran itu adalah suatu kitab yang tidak diperlukan karena Al-Quran hanyalah kumpulan dongeng dan legenda tentang kepalsuan yang penuh dengan pertentangan dan membingungkan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kemudian ada seseorang yang bernama Fridtjof Schwann mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling penting untuk dipelajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam bukunya yang berjudul Understanding Islam, ia mengatakan bahwa teks-teks yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung makna spiritual yang tercakup dan terangkum dalam keindahan bahasa Al-Quran. Dan hal itu bukanlah merupakan sebuah legenda kepalsuan. Schwann juga menambahkan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tidak memperhatikan akan ketelitian Al-Quran tentu akan menimbulkan ketidakjelasan dalam mengambil pengertian dan kesimpulan. Kemudian ada beberapa gugatan terhadap keotentikan isi yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, mereka, yaitu sebagian kaum orientalis, mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak menerima wahyu dari Allah, tetapi menerima dari seseorang pendeta negeri Syam yang bernama Buhaira. Kemudian ia menisbahkannya kepada Allah yang maha luhur dengan maksud agar orang-orang yang meyakini kesuciannya gitu. Kemudian yang kedua, ada sebagian dari mereka, yaitu kalangan orientalis juga, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah berasal dari seorang budak Romawi bernama Jibr Ar-Rumi. Kemudian yang terakhir, mereka para musuh Islam juga mengatakan bahwa Muhammad adalah orang yang jenius dan luar biasa. Oleh karena itu, mengapa tidak mungkin bahwa ia menjadi sumber dari berita-berita tersebut, dan Al-Quran itu sendiri adalah karangan serta susunan Muhammad sendiri, karena ia dikenal memiliki kepribadian yang bersih dan indah. Kemudian ada beberapa tokoh yang memiliki gugatan terhadap keotentikan sebagian ayat Al-Quran. Yang pertama ada sarjana Perancis bernama Sylvester de Sacy. Dia mempertanyakan kesangsiannya pada surat Ali Imran ayat 144 yang berisi tentang wafatnya Rasulullah. Kemudian yang kedua ada Gustav Weil yang mempermasalahkan keotentikan ayat pertama surah Al-Isra yang mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan dengan ayat selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada seseorang yang bernama Hirschfeld mempersoalkan keotentikan ayat-ayat tertentu lainnya di mana nama Muhammad muncul pada beberapa ayat Al-Quran seperti Quran surat 3 ayat 144, surat ke-33 ayat 40, surat ke-47 ayat kedua, dan surat ke-48 ayat ke-29 dengan alasan bahwa nama tersebut bukanlah nama asli melainkan sebuah julukan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu sebagian orientalis memang menuduh bahwa Muhammad adalah pengarang Al-Quran serta mengklaim bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, namun hanya sekedar dongeng saja. Sedangkan beberapa orientalis lainnya menilai bahwa Al-Quran bukanlah merupakan sebuah legenda kepalsuan ataupun bukan hanya merupakan kalam Allah, kumpulan suara, bahasa, dan huruf-huruf, tetapi juga merupakan keunggulan dan kesempurnaan bahasa yang teramat indah. Bagi umat Islam sendiri, tidak sedikit pun keraguan bagi kita untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umat manusia.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.